Waalaikumsalam. Kepada ibu sekalian, mengundurkan diri dan menabung, kita memasuki langkah 3, yaitu memilih tempat meminjam. Pada pelajaran sebelumnya Bu, kita review sebentar mengenai pembahasan sebelumnya. Di sini ada ibu-ibu yang ingat Bu pembahasan yang sebelumnya? Ada, itu loh Pak, tentang menghitung mahal murahnya hutang. Terus apa lagi Bu? Apa tujuan untuk berhutang itu, lalu besar pinjaman untuk hutang itu berapa, dan Ya, bagaimana cara mengembalikannya Pak? Ya, betul, bagus sekali. Terima kasih ya Bu. Ya Pak. Jadi kita bahas mengenai yang Ibu tadi bilang tentang menghitung mahal murahnya hutang. Nah, ini sangat penting untuk merencanakan utang dengan hati-hati. Nah, karena apa Bu? Karena kalau berhutang tidak direncanakan, maka kita akan berujung gali lubang tutup lubang. Nah, ini merupakan flip chart 2A, yaitu membahas sebelum meminjam. Adapun hal yang kita lakukan yaitu pertama, untuk apa kita meminjam? Nah, sebaiknya meminjam itu untuk memenuhi kebutuhan dan bukan keinginan, atau untuk kegiatan produktif. Kemudian, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Nah, jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu sebelum berhutang. Kemudian, berapa besar kita perlu meminjam? Nah, ini perlu juga dipahami bahwasannya kita meminjam sesuai dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Kemudian hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Kemudian, bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Nah, ini disesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita. Maksudnya, apakah pendapatan kita itu per musiman, atau bulanan, atau mingguan, atau harian. Nah, kalau pada sesi ini Bu, sesi memilih tempat meminjam. Sesi tempat memilih tempat meminjam ini Bu, kita mengetahui bahwasannya uang tersebut digunakan untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak, misalnya mungkin kebutuhan, bukanlah keinginan. Jadi seperti itu Bu. Jadi sebagai peserta PKA kita harus yang namanya pintar-pintar memilih apa nih Bu? Memilih tempat meminjam. Nah, kalau yang ada di tempat kita di chart 2B ya kan Bu, di chart tentang 2B, yaitu tempat meminjam. Nah, di sini di tempat meminjam ini ada beberapa jenis tempat meminjam yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu sumbernya berasal dari mana Bu ya? Kalau ngomong tentang sumber ini, sumber pertama itu biasanya kerabat atau saudara lain. Saudara itu bagaimana prosesnya, kemudian perlu jaminan apa enggak, kemudian ada enggak cara lain sebelum meminjam, dan juga ada enggak batas minimalnya, kemudian Bu ada enggak bunganya, dan yang terakhir bagaimana cara pengembaliannya. Nah, kalau saudara itu bisa lebih mudah, tidak memerlukan jaminan, dan juga tidak memerlukan bunga biasanya, dan juga bisa dikembalikan kapan saja. Kemudian Bu, rentenir. Nah, ini rentenir ini bagus tidak usah ya. Karena apa? Karena kita meminjamnya mudah, dan juga kadang membutuhkan boros, kadang juga enggak, dan yang terakhir pengembalian bunganya itu sangat tinggi, dan juga sangat berbahaya lah Bu bagi mereka. Kemudian kelompok simpan pinjam, koperasi, dan juga bank pasar. Nah, ini biasanya tingkatannya itu ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang rumit. Nah, kenapa Bu? Karena biasanya juga perlu jaminan, dan juga maksimal pinjaman juga ada, dan juga bunga itu biasanya cenderung rendah, tetapi dia seleksinya itu lebih sulit, dan juga proses pengembaliannya itu berkala atau per bulan atau per minggu, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah,
Iya, jadi Pak. jenis lembaga keuangan tersebut Bu, yang informal tadi, yang formal juga ada, ini bisa juga dipilih. Tetapi sebelum itu harus kita harus bisa menggunakan cara lain dulu sebelum meminjam. Tapi setelah kalau sudah tidak ada cara lain dan kita harus meminjam, maka kita harus cermat dalam meminjam tadi. Nah, jadi kayak gitu Bu. Kemudian Bu, kalau berhutang itu Bu, harus direncanakan secara matang. Nah, Iya, karena Pak. sebagai contoh itu di film 2C ya kan Bu, di film 2C itu cerita tentang Bu Lili. Nah, jadi Bu Lili itu karena ada suatu hal ya kan Bu, keperluan mendadak, jadi dia teringat telah mempelajari yang namanya modul PKPU di PKH, kemudian dia paham bagaimana cara mengelola pinjaman tadi, apa yang harus dilakukan sebelum meminjam. Contohnya sebelum meminjam ya bertanya apakah uang itu digunakan untuk apa, untuk kebutuhan, untuk keinginan. Kemudian apakah ada cara lain sebelum meminjam tadi, kemudian apakah mampu untuk membayarnya dan bagaimana cara metode membayarnya, apakah dibayar kecil atau bagaimana. Kemudian membayar itu pun harus disesuaikan dengan kondisi pendapatannya. Kemudian Bu, memilih tempat pinjaman. Nah, ini memilih tempat pinjaman boleh cepat ditolak ya kan Bu, karena Iya, makanya dia Pak. sebagai anggota ya kan Bu. Tapi ya udah nggak apa-apa, jadi dia meminjam ke arisan, kelompok arisan. Jadi setelah dia meminjam ke kelompok arisan, bisalah dia pinjam 500.000. Nah, jadi kayak gitu Bu. Bu Lili sadar ya bahwa menabung itu sangat penting untuk berjaga-jaga. Jadi Bu, untuk kita meminjam itu ada baiknya kita untuk menabung ya kan Bu. Agar apa Bu? Agar kalau kita menabung kita mempunyai uang cadangan untuk keperluan yang mendadak. Nah, jadi setelah kita mengetahui ada masalah dan juga Bu Lili udah bisa mengatasi masalahnya dengan cara apa, dengan cara memilih hutang ya kan Bu. Tapi sebelum itu harus kita cari cara lain dulu sebelum berhutang ya kan Bu. Nah, jadi sebelum berhutang itu ada rencana matang. Nah, rencana matang yang seperti saya bilang tadi harus ditentukan di mana akan meminjamnya, bagaimana cara pengembaliannya, metodenya bagaimana, dan juga ini uang itu apa gitu ya. Nah, jadi setelah kita melihat cerita Ibu Lili tadi, kita mengetahui bahwasanya Ibu Lili tadi salah untuk hutang. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita berhutang harus direncanakan dengan baik agar apa Bu? Agar kita tidak terlilit hutang yang berterusan atau gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Nah, ini tuh hal yang berbahaya. Karena Bu, karena kalau kita terbiasa gali lubang tutup lubang, maka kita akan melakukannya hal yang terus-menerus. Nah, sampai nanti akhirnya kita bingung sendiri, yang lubang ini belum tutup, yang lubang ini udah ada, yang satu belum tutup, yang ini juga masih ada. Nah, itu berbahaya bagi perekonomian. Jadi Bu, nah setelah kita mengetahui bagaimana antisipasi tadi kalau ada keperluan mendadak, jadi kita harus bisa menabung. Nah, menabung ini Bu dalam artian menabung di rumah juga bisa, di bank juga bisa, secara manual juga bisa, secara manual bisa, dan juga bisa juga melalui bank ya kan Bu. Jadi kalau manual itu kan caranya dari celengan ya kan Bu, atau menabung di rumah. Nah, tapi kalau dia menabung di bank itu lain lagi ceritanya, tapi uangnya lebih aman. Jadi seperti itu Bu. Jadi pun kalau kita mengusahakan menabung, pilihlah menabung yang memberikan keuntungan lebih kepada kita. Nah, misalnya kita menabung di arisan tadi, jadi di arisan juga kita bisa meminjam di arisan itu, atau dengan kelompok-kelompok koperasi. Nah, jadi koperasi di sini maksudnya koperasi yang dikelola oleh segerombolan orang yang ada di tempat, bukan oleh lembaga swasta gitu ya Bu. Nah, jadi Bu, setelah kita pintar dalam menabung tadi, jadi kita memiliki cadangan uang. Nah, cadangan uang ini mudah, karena kalau dalam berkeluarga itu pasti ada yang namanya kebutuhan mendadak ya kan Bu. Misalnya tiba-tiba
atau juga suami sakit atau istrinya sakit. Jadi kebutuhan yang mendadak seperti ini kan perlu biaya operasi, biaya pengobatan, dan juga biaya-biaya tak terduga lainnya. Jadi pastinya biaya tersebut bisa saja berjumlah besar kalau kita memang tinggal di daerah yang terpencil atau di daerah yang jauh dari akses pelayanan kesehatan yang terjangkau. Nah, begitu saja. Jadi Bu, terima kasih atas kehadiran Ibu hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.